Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan ASN atau aparatur sipil negara. Jadi kemarin pada tanggal 30 November 2022, Menteri Pan-RB, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan rapat koordinasi membahas terkait dengan rencana pengadaan ASN di tahun 2023. Apa hasil dari rapat tersebut? Apakah di tahun 2023 akan benar-benar dibuka seleksi CPNS? Dan jika dibuka seleksi P3K, apakah formasinya akan lebih besar? Kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi informasi terkait dengan rakor atau rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh Menteri Pan-RB, Mendikbudristek dan Menteri Kesehatan diberitakan langsung oleh website resmi dari Menteri Pan-RB atau menpan.go.id. Judulnya, Menteri Pan-RB, Mendikbudristek dan Menkes rancang pengadaan ASN 2023. Kita coba bacakan. Jakarta, memasuki akhir tahun 2022, pemerintah mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023. Salah satunya untuk tenaga guru dan kesehatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya, ujar Anas dalam acara rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 di Jakarta, Rabu 30 November 2022. Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan guru. Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Menteri Anas menghimbau instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi, tuturnya. Anas mengatakan, arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. Perekrutan calon pegawai negeri sipil atau CPNS juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Senada dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan. Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023 dan pastikan cocok. Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi, tegasnya. Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji P3K dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan, jelasnya. Mengamini penjelasan Menkes Budi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K. Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi P3K.
Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya, ujarnya. Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Jadi itulah informasi atau berita terkait dengan rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh Menpan RB, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Menteri Kesehatan membahas terkait dengan pengadaan ASN di tahun 2023. Melihat informasi atau berita ini, kelihatannya Menkes dan Mendikbudristek sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan ya, seperti yang diminta pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 dan Komisi 2, bahwa DPR meminta agar Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar oleh Menteri Keuangan benar-benar dialokasikan dananya untuk menggaji P3K, agar daerah-daerah tidak lagi bingung bagaimana cara menggajinya. Karena tentunya uang-uang yang masuk ke daerah, kalau untuk menggaji pegawai mungkin uang di daerah tidak cukup ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.